Hadirin sekalian rahimallah, dan di hari ini kita akan teruskan mata kuliah ini, dan di sesi mata kuliah ini di judul tentang atau tema yang kita angkat di hari ini adalah tentang identifikasi sumber dana lembaga ZISWAP. Nah, hadirin sekalian rahimallah, nah sering Pak Indra sampaikan, Pak Indra ceritakan bahwa sebuah lembaga ZISWAP ya, lembaga zakat wakaf ini menjadi sangat penting sekali dana. Kenapa? Tanpa dana maka program tidak akan berjalan. Tanpa dana maka biaya operasional lembaga juga tidak akan berjalan, maka akan terhenti. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk bagaimana kemudian menghimpun dana. Nah, setelah dana tadi dihimpun ya, tentu akan disalurkan pada program-program sosial berbagai macamnya. Hadirin sekalian rahimallah. Nah, hari ini kita akan coba melihat mengidentifikasi dari mana saja sih sumber dana yang bisa diperoleh oleh lembaga-lembaga ZISWAP atau lembaga zakat ini. Hadirin sekalian rahimallah, dan ini tentu akan menjadi sangat penting ya, terutama bagi lembaga-lembaga sosial. Hadirin sekalian, nah kita akan lihat nih. Yang pertama adalah sumber dana domestik ya. Domestik itu dalam negeri dan internasional. Nah, di dalam negeri tentu akan banyak ya lembaga-lembaga sumber dana domestik ini ya, terutama melalui program kerjasama kemitraan ya dan berbagai macamnya. Umpama sebuah lembaga punya dana tapi dia tidak bisa menyalurkan sendiri, maka dia butuh lembaga lain untuk bisa menyalurkannya. Umpama untuk program kesehatan, untuk program pendidikan, ya, untuk program ekonomi dan berbagai macamnya. Atau kemudian kita bisa juga melihat dari internasional, ya, seperti ada banyak sekali ya bisa kita perhatikan misalnya dari internasional ini lembaga-lembaga sosial. Bisa kita lihat seperti CAP, misalnya Kuwait Awqaf Foundation dan berbagai macamnya. Ada juga seperti Islamic Relief di Inggris misalnya, dan banyak lagi lembaga-lembaga sosial Islam ya internasional yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian apa tujuannya adalah bagaimana kemudian memberdayakan masyarakat ya, tambah sejahtera, tambah lebih baik dan berbagai macamnya. Saya pikir itulah panggilan kemanusiaan. Hadirin sekalian rahimallah. Nah, yang kedua adalah donor perorangan. Perorangan ini sudah bisa kita tebak, sudah bisa kita lihat lah. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas donor perorangan ini. Potensinya Masya Allah luar biasa. Saya selalu analogikan kalau 1.000 saja setiap orang, kita punya populasi muslim terbesar lah, saya pikir di Indonesia. Jumlah kita sekitar 220 jutaan. Anggaplah 200 juta saja lah kira-kira, Rp1.000. Maka satu hari akan terhimpun, kalau setiap keluarga muslim bersedekah 1.000 saja, maka ada 200 juta muslim bersedekah, maka ada sekitar 200 miliar loh per hari yang bisa kita himpun. Dan itu Masya Allah luar biasa potensi dana dari individu itu. Nah, kalau 1 tahun berapa Pak Hendra? 1 tahun 73 triliun loh. Berarti kalau kita mau butuh bangun sebuah perguruan tinggi seperti IKI 1 triliun, 1 triliun satu perguruan tinggi, maka dapat kalau 73 triliun dapat berapa kampus? 73 kampus kan? Jadi kebayang sih kira-kira wajar kalau kemudian orang mengatakan small is beautiful ya. Jadi kecil itu indah kalau kemudian dia berjamaah, kalau kemudian dia dikumpulkan secara bersama. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Jadi jangan pernah remehkan uang Rp1.000, jangan pernah remehkan uang Rp2.000. Uang Rp1.000 kalau dikumpulkan 200 juta Muslim Indonesia tiap hari, maka uangnya sudah 200 miliar per tahun 73 triliun. Nah, itu baru 1.000. Bagaimana kalau 10.000? Bagaimana kalau 100.000? Masya Allah luar biasa. Nah, jadi saya selalu mengatakan sama di seminar kemarin, saya mengatakan, Masya Allah luar biasa, dengan Rp1.000 itu bisa gimana caranya Pendra? Caranya gampang, ya. Masukkan aja 1.000 itu ke donasi, misalnya Basnas misalnya, dikumpul di Basnas. Dari Basnas baru kemudian di apa? Atau masukkan ke BWI yang punya pemerintah, kira-kira wakaf gitu. Dan bisa banyak lagi yang bisa dilakukan. Nah, lalu kemudian adalah hibah pemerintah. Nah, pemerintah bisa misalnya, pemerintah biasanya memberikan dana hibah kepada lembaga-lembaga sosial ya yang mengurusi tentang kemanusiaan dan berbagai macamnya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya. Jadi pemerintah dari mana uangnya Pak Indra? Pemerintah uangnya dari pajak. Nah, pajak dari mana uangnya? Dari masyarakat. Dari masyarakat melalui pemerintah, lalu kemudian diperuntukkan lagi pada masyarakat. Nah, ketika pemerintah tidak bisa menyalurkannya sendiri, maka pemerintah butuh mitra. Nah, mitranya siapa? Mitranya adalah lembaga sosial, ya. Jadi, Masya Allah luar biasa. Tujuannya apa? Sama tujuannya, untuk kesejahteraan. Dana ZISWAP tujuan untuk kesejahteraan, dana pajak tadi adalah juga untuk kesejahteraan masyarakat, sama-sama goalnya.
Lalu kemudian adalah hibah internasional. Begitu juga dari dana-dana internasional. Begitu banyak sekali lembaga-lembaga sosial ya yang membantu yang melakukan praktek filantropi ini atau kemanusiaan yang kemudian bisa disalurkan biasanya melalui lembaga-lembaga mitra beliau. Lalu kemudian sumbangan perusahaan. Sumbangan perusahaan ini kita kenal dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility. Jadi setiap perusahaan itu kan dia punya tanggung jawab sosial kepada lingkungannya. Nah itu salah satunya dana CSR tadi. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan. Lalu kemudian sponsor perusahaan ya, biasanya perusahaan membantu dan berbagai macam. Lalu ada sumbangan lain. Lalu kemudian ada unit usaha. Nah unit usaha ini menjadi menarik. Contoh misalnya kita lihat seperti di Dompet Duafa misalnya. Dompet Duafa itu punya DD Water ya, Dompet Duafa Water. Dan itu Masya Allah kan itu unit usaha untuk bisa meningkatkannya. Dompet Duafa juga punya DD Travel. Nah pernah lihat ya DD Travel Haji dan Umroh. Jadi hampir banyak ya lembaga-lembaga ini kemudian berpikir bagaimana tidak hanya kemudian fokus mencari sumber dana dari individu, dari pemerintah, tapi bagaimana kemudian dari unit-unit usaha. Kalau unit usahanya banyak kan dengan secara otomatis kan akan bisa mensejahterakan lembaga dan orang yang bekerja di lembaga dan termasuk masyarakat. Ya. Lalu kemudian jenis-jenis harta wajib zakat. Nah ini kita tahu ya ada banyak sekali objek zakat di Indonesia. Nah saya pikir bisa melalui itu. Lalu kemudian jenis harta yang boleh diwakafkan. Di Indonesia itu ada 3 ya jenis harta boleh diwakafkan, yaitu wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Nah, jadi apapun boleh diwakafin sekarang. Nah, adik-adik sekalian, nah kalau kita buat kira-kira skemanya seperti inilah. Ada dari dana individu yang berupa swap tadi, lalu kemudian ada dari perusahaan, bisa badan usaha milik negara, punya negara, seperti Pertamina yang selalu concern membantu biasanya di program-program sosial lembaga-lembaga swap ini. Lalu ada swasta ya, termasuk Wardah dan berbagai macamnya kita perhatikan, ada Unilever dan berbagai macamnya juga banyak membantu dari sisi swasta ini CSR mereka. Lalu kemudian dari asing juga demikian ya. Nah ini namanya CSR. Ya, CSR itu Corporate Social Responsibility. Jadi corporate-nya adalah perusahaan, social responsibility adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Biasa ada dana sosialnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah pemerintah dari APBN. APBN dari mana sumbernya? Ya, dari pajak masyarakat juga. Nah, tujuannya apa? Untuk program pemberdayaan masyarakat kecil, kesehatan, dan berbagai macamnya. Kalau kita ringkas, kira-kira ada 5 di dalam lembaga sosial ekonomi Islam atau lembaga sosial keagamaan itu ada 5 sektor yang selalu diperhatikan. Pertama, ekonomi. Nah, ekonomi ini adalah tentu menjadi program banyak lembaga, termasuk lembaga-lembaga nasional maupun internasional, baik itu yang konsen di bidang Islam, di bidang dakwah Islam maupun tidak. Jadi ekonomi ini adalah bagaimana membangkitkan masyarakat dari du'afa ilal aghnia. Ya, sehingga menjadi menarik kenapa kalau kemudian namanya dompet du'afa itu dompetnya para kaum du'afa, kaum miskin. Ya, bagaimana kemudian dompet itu menjadi ya transfer dari aghnia, dari orang kaya pada du'afa. Lalu kemudian yang kedua adalah pendidikan ya. Ekonomi ini menjadi menarik, banyak saya pikir seperti yang dilakukan juga oleh dompet du'afa, ada sapi sehat, lalu kemudian ada lumbung padi dan berbagai macamnya. Dan ini menjadi menarik. Lalu kemudian pendidikan. Pendidikan itu juga perhatian semua orang. Seperti dompet duafa misalnya punya Smart Excellencia. Smart Excellencia itu adalah merupakan yang di Parung ya. Ada lembaga pendidikan punyanya dompet duafa dan itu merupakan saringan anak-anak duafa dari seluruh Indonesia yang punya talenta IQ tinggi. Nah, saya pernah melakukan riset di sana. Nah, pas saat itu saya tanya, saya lagi meneliti riset tentang disertasi S3 tentang wakaf. Lalu anak-anak itu bilang, oh disertasi ya, itu S3. Masya Allah, saya kaget pada saat itu. Wah, anak-anak ini luar biasa. Boleh terbatas secara ekonomi, tapi intelektual mereka Masya Allah luar biasa. Nah, lalu kemudian ada kesehatan. Saya pernah juga meneliti tentang kesehatan ini di rumah sehat, dulu namanya ada LKC, layanan kesehatan cuma-cuma untuk duafa ya. Nah, itu saya tanya, Masya Allah luar biasa. Ya, sekarang ada rumah sehat terpadu yang punya dompet duafa yang di Parung itu ya. Nah, tadi bisa nanti suatu saat bisa berkunjung ke sana juga melihat bagaimana prakteknya dan mudah-mudahan terinspirasi. Lalu kemudian untuk dakwah. Nah, dakwah ini banyak sekali, misalnya program dakwah yang dilakukan ya. Nah, tidak mungkin kemudian dakwah ini bisa berjalan bagus kalau kemudian tidak ada kemudian peran ya daripada lembaga sosial keagamaan seperti
dompet duafa, rumah zakat, ya, Al-Azhar Peduli dan berbagai macamnya. Lalu kemudian sosial. Nah, sosial keagamaan ini ya biasanya begini, ketika ada biasanya dikenal dengan sosial kemanusiaan, ya. Sosial kemanusiaan itu umpama ada orang lapar, ya, maka dia harus dibantu. Ada orang nggak punya pakaian, ya harus dibantu, kira-kira gitu. Nah, ini namanya sosial kemanusiaan biasanya. Nah, adik-adik sekalian, nah dari mana sumber dananya? Sumber dananya dari tadi tuh, ya. Sumber dananya dari individu, perusahaan, pemerintah. Nah, ini bisa domestik atau nasional maupun internasional. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, nah kita bisa lihat beginilah cara kira-kira mitra atau partnership, ya. Jadi rata-rata kerjasama, ya, dengan banyak lembaga, ya, bank, ya. Lalu kemudian kita lihat ada Unilever, perusahaan dan berbagai macamnya, Garuda Food, dan banyak sekali saya pikir mitra-mitra ini. Nah, bisa juga partnership, ya. Nah, dan masya Allah luar biasa bagi saya, ya. Jadi semua melakukan hal yang sama kira-kira. Nah, lalu kemudian objek zakat tadi. Nah, objek zakat kan ada 5 ya di masa Rasulullah, ya. Emas dan perak, hewan dan ternak, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, rikas, ya, harta temuan. Tapi di undang-undang kita kan jadi 8, ya, jadi 9, ya. Emas perak, logam mulia, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, ada rikas, barang temuan. Nah, ini masya Allah luar biasa ini, ya. Jadi dengan memahami objek zakat ini, maka secara otomatis ini menjadi sumber dana daripada lembaga sosial. Bisa dari emas perak dan berbagai macam tadi, perniagaan dan banyak lagi. Nah, saya pikir itu ya adik-adik sekalian, ya. Jadi kalau kita wakaf juga demikian. Wakaf itu ada benda tidak bergerak, ada benda bergerak selain uang, benda bergerak berupa uang. Nah, wakaf uang itu masya Allah luar biasa. Saya sama ceritakan tadi, ya, kalau 1 juta kali 1 juta aja sudah masya Allah luar biasa uangnya, begitu banyak sekali potensi. Seperti tadi saya katakan 1.000 kali 1.000, ya, 1.000 kali 1.000 kali 1.000 uang sudah 1 juta. Bagaimana kalau 1.000 kali 200 juta? Sudah 200 miliar. Jadi yang akan diperoleh. Jadi masya Allah. Nah, bagaimana cara mereka? Rata-rata mereka cara begini nih dengan perusahaan biasanya, ya kan? Donasi from company profit education. Jadi maksudnya begini, biasanya berbeli ini, ya, lalu kemudian berapa persennya itu langsung berbagi. Bisa juga kerjasama dengan perusahaan, ya. Nah, ini program sosial, ya kan? Ini bagian pada program-program sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini, ya. Nah, kemudian kita lihat juga misalnya program pemberdayaan ekonomi, ada masyarakat mandiri, ada LPS, ada kampung ternak, ada BMT Center, ya. Jadi bisa banyak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tadi. Teknik penggalangan dananya minggu lalu kita sudah jelaskan, bisa penggalangan dana lewat tatap muka, telemarketing, direct email, proposal, penawaran, dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu ya adik-adik sekalian, ya. Jadi ada banyak sekali sumber dana yang bisa diidentifikasi, yang kemudian tentu tinggal kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana teknik penggalangannya yang kemarin kita pelajari juga kira-kira gitu. Baik, saya pikir itu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan.